Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah ini pertemuan yang ke-15. Kita baca kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu taala. Di pertemuan terakhir kemarin alhamdulillah kita masuk dalam pembahasan bab mubtada dan khobar. Adom sudah ketahui banyak hukum dari mubtada dan khobar. Sekarang masih lanjut di pembahasan khobar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la yukhbaru bi dharfiz zamani anid dzat fala yuqal Zaidun al-yawma wa inna ma yukhbaru bihi anil ma'ani. Nah as-sawmul yawma wa sab'ru godan wa qawluhum al-lailatal hilalu mu'awwalun. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, wala yukhbaru bidorfiz zaman anidzat. Tidak boleh dikhobarkan dengan dorfuz zaman kalau itu mubtadanya berupa zat. Sudah tahu antum zat kemarin kan yang Anda sebutkan. Zat itu yang berzat, ada zatnya, ada bentuknya, ada badannya. Kalau ma'ani yang makna saja, tidak ada bentuknya. Jadi tidak boleh dikhobarkan dengan dzarfuz zaman dari zat. Kata beliau, fala yuqal, beliau contohkan, fala yuqal, tidak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Tidak boleh ini. Kenapa? Karena al-yauma dzarfuz zaman, sementara Zaidun adalah siapa? Zat. Paham kan? Wa innama yukhbaru bihi, tiada lain dikhobarkan dengannya, yaitu dengan dzarfuz zaman, anil ma'ani, tentang makna. Tahu makna sekarang kan? Ma'ani yaitu yang bukan apa? Zat. Nah contoh, as-saumu al-yaum. Saum zat atau makna? Makna. Paham kan? Al-yaum, bisa itu? Bisa. As-safaru godan, safar besok, bisa? Bisa. Jelaskan. Jadi takdirnya as-saumu kainun al-yauma. As-saumu as-saumu kainun al-yauma. As-safaru kainun godan. Anda paham takdirnya? Yang mana takdirnya itulah khobarnya. Nah, tapi sekarang ada masalah. Belum selipkan. Setelah antum paham itu, sekarang wa qauluhum, ucapan mereka, ada ucapan orang Arab, al-lailata al-hilalu. Muawwal ini ditakwil, maksudnya asalnya bukan begitu. Ini harus antum pahami. Perhatikan baik-baik, ini ucapan orang Arab. Dan nanti di Qatur Nada juga ucapan ini saja yang dinukil. Ini saja yang perlu antum pahami supaya nanti tidak bingung. Kan sekarang ada ucapan al-lai apa tadi? Al-lailata, ya, al-lailata al-hilalu. Al-lailata al-hilalu. Paham ini? Itu ada. Saya kembalikan dulu di asal baru antum akan paham. Jadi ini kalau kita tulis al-hilalu, ya, al-hilalu al-lailata. Al-hilalu al-lailata. Al-hilalu apa? Mubtada. Anda paham ini? Al-hilalu apa? Mubtada. Kalau begini jumlahnya, ini juga mubtada, tapi mubtada apa? Muakhar. Ini dhorob. Ini dhorob. Jadi ini jumlah asalnya. Al-hilalu al-lailata. Berarti al-hilalu adalah apa? Mubtada. Al-lailata dhorob. Dhorob, ya kan? Muta'alliq bi khabar mahdhuf. Paham gak ini? Muta'alliq bi khabar mahdhuf wujuban di sini. Sekarang pertanyaan ana, al-hilalu. Hilal, tahu hilal? Bulan kecil, bulan sabit. Paham kan? Hilal makna atau zat? Itu pertanyaannya. Ini hilal, mana atau zat? Zat, namanya bulan kan?
Paham? Zat atau makna? Zat kan? Sekarang pertanyaan, al-laila dzarf zaman atau makan? Ini, al-laila zaman atau makan? Zaman kan? Gimana ini? Kan dia bilang tadi, tidak boleh mengkhobarkan dzarf zaman dengan apa? Dengan apa? Zat. Sementara sekarang gimana orang Arab bilang ini? Ini adalah orang Arab bilang al-hilalu al-lailata. Gimana ini? Hilalu zat yang mana khobarnya berupa dzarfu zaman. Katanya tadi tidak boleh. Seperti yang Zaidun al-yauma. Kan sama ini sebenarnya. Zaidun al-yauma ini al-hilalu al-laila. Sama antum bilang Zaidun al-laila. Iya kan? Kata bolu muawwal. Ini ditakwil. Susunannya sebenarnya bukan begitu. Ada yang dihilangkan di situ. Ada yang dihilangkan di situ. Yaitu apa asalnya? Jadi sebenarnya itu asal kalimatnya. Asal kalimatnya asalnya tulu'u al-hilali al-lailah. Begitu sebenarnya asal kalimat. Tulu'ul hilali al-lailah. Terbitnya hilal pada malam hari ini. Terbitnya hilal pada malam hari ini. Antum coba perhatikan ini. Jadi sekarang al-lailah khobar dari siapa? Khobar dari siapa? Tulu. Tulu zat atau makna? Tulu terbitnya. Zat atau makna? Makna. Sudah cocok? Cocok. Iya kan? Tapi kenapa kalimatnya begini? Yaitu dihilangkan mudhofnya. Sehingga mudhofun ilai menduduki kedudukannya. Tadinya majrur menjadi marfu karena menggantikan di sini. Hilang itu kata tulu. Itulah belum bilang muawwal. Ada ta'wilnya itu. Terjadi penghilangan dalam kalimat. Paham ta'wilnya nih? Itu asalnya. Jelas ini? Jelas ya? Siapa yang belum jelas itu masalah? Jadi kata boleh itu muawwal, itu penjelasannya tadi itu. Muawwal kemana? Apa aslinya? Iya. Baik, antum belum paham? Iya. Yang mana itu? Hilalu. Jadi kan gini. Jadi kan sebenarnya ada kaitannya dengan pembahasan naibul fa'il. Antum paham naibul fa'il kenapa dhammah? Kan asalnya mansub. Kenapa dia dhammah? Karena apa? Karena menempati kedudukan fa'il. Sekarang, tulu'u mudhaf. Al-hilali mudhafun ilai. Ketika ini tulu'u hilang, berarti al-hilali menduduki kedudukan tulu. Berarti tadinya majrur menjadi begitu. Dah? Jadi ini namanya muawwal. Ada ta'wilnya. Ada apa? Ta'wilnya. Dipahami kan? Ada masalah itu? Ini yang paling sulitnya di sini. Artinya kalau antum tidak paham, kasih tahu. Karena masalah ini, masalahnya ada di ucapan orang Arab. Sementara pernyataan ulama bahasa, tidak boleh mengkhobarkan dzarfuz zaman dengan apa? Zat. Sementara ucapan orang Arab, al-hilalu al-lailata. Al-lailata al-hilalu. Al-hilalu zat. Sementara al-laila apa? Dzarf zaman. Seharusnya kan tak boleh. Kata beliau muawwal. Ini ya tidak menyelisih kaidah yang telah dikasih tadi. Karena ini ditakwil, ada asalnya. Ada apa? Asalnya. Dan itulah asal tadi yang Anda gambarkan. Iya, yang Anda gambarkan. Selesai, itu salah satu masalah. Salah satu masalah. Silakan. Bisa. Nah, misalnya antum katakan tergantung apa koordinatnya. Misalnya bisa jadi katanya maji'u Zaidin al-yauma. Atau safaru Zaidin al-yauma. Tergantung nanti korina dalam susunan itu apa yang diinginkan.
Nah, yang jelas kalau ada dzarfuz zaman, seakan-akan kita lihat dia adalah khobar dari siapa? Zat. Ketahuilah pasti ada takwilnya. Pasti harus kita cari apa? Takwilnya. Jelas kan? Itu Masya Allah. Itu jalan keluar yang diberikan oleh ulama bahasa kepada kita supaya tidak bingung. Kan ini pernyataan umum. Kan ini pernyataan umum. Jadi ada hukum asal, kemudian kalau dapat berarti takwil. Berarti ada takwilnya. Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, hukum lain lagi. Ini tinggal hukum-hukum penutup ini, mutamimahnya, penyempurnanya. Yang mana dalam baca kitab kita butuh ini penyempurnanya. Kita butuh penyempurnanya. Kata beliau, wa yajuzu ta'addudul khobar. Boleh khobar itu ta'addud. Masya Allah, khobar saja boleh ta'addud ya. Khobar boleh berbilang. Khobar boleh berbilang. Nah contoh, Zaidun katibun syairun. Zaidun katibun syairun. Jadi Zaidun apa? Mubtada. Katibun khobar awal. Syairun khobar tsani. Karena Zaidun katib, Zaidun syair. Paham kan? Jadi syair bukan naat dari katib. Iya kan? Jadi syairun itu bukan naat dari siapa? Katib. Tapi dia adalah khobar, berita dari Zaid. Berita dari siapa? Zaid. Wa qoulihi ta'ala, lihat, ini ayat yang paling sering dipakai berdalil, biar di kotur nada juga ini yang dipakai. Iya. Wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu fa'alun lima yuridu. Perhatikan, wa huwa mubtada. Al ghafuru khabar awal, al wadudu khabar tsani, dzul arsy khabar tsalits, al majidu khabar rabi, fa'alun lima yurid. Fa'alun itu khabar lagi. Banyak sekali. Paham kan? Jelas kan? Jadi khabar boleh apa? Banyak. Boleh ta'addud ya tahu. Khabar boleh berta'addud. Jelas kan? Kalau ini mudah kan? Khabar boleh apa? Ta'addud. Saya mau berbilang tapi dikalahkan oleh Nu'man. Iya. Baik, jelas antum ini? Jelas. Jadi nanti antum i'rab khabar awal, khabar tsani, khabar tsalits, khabar rabi, khabar khamis. Iya kan? Misalnya antum katakan Nu'man alimun akilun goniyun. Nah, apa lagi? Hah? Tajirun jamilun. Hah? Pokoknya semua setelahnya itu adalah apanya? Khobarnya. Sampai habis napas bisa. Anda paham kan? Jelas kan? Iya, seperti kadang ulama hadis kalau dia mensikokan seorang, ya, mereka bilang sikotun. Kalau tidak habis napasnya katanya tidak putus. Itu semua sebagai apanya? Khobarnya. Sebagai khobarnya. Jelas kan? Selesai. Itu poinnya. Itu poinnya. Lagi yang lain lagi. Wa qad yataqaddam alal mubtada. Perlu diperhatikan ini. Kadang dia, siapa dia? Khobar mendahului mubtada. Kadang khobar mendahului mubtada. Kan asalnya mubtada, kemudian siapa? Khobar. Tapi kadang khobar mendahului mubtada. Jawazan, bisa jawazan. Apa artinya jawazan? Boleh, artinya boleh dia di depan, boleh juga diakhirkan di atas dasar. Nah contoh, fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun. Boleh antum bilang apa? Zaidun fiddari. Boleh. Paham gak ini? Demikian pula antum ganti fi-nya dengan dhorof. Indaka Zaidun. Yang penting khobar muakhirnya ma'rifah. Itu hukumnya boleh. Afan. Mubtada muakhirnya ma'rifah. Yang penting mubtada muakhirnya ma'rifah, hukumnya boleh. Dan yang dikedepankan adalah dhorof atau jar majrur. Itu boleh. Karena orang Arab berluas-luas terkait dengan jar majrur dan dhorof. Apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Jadi boleh antum katakan indaka Zaidun. Indaka Zaidun. Boleh juga antum bilang Zaidun indaka. Iya kan? Fiddari Zaidun. Boleh juga dibilang Zaidun fiddari. Itu hukumnya boleh. Kalau mubtadanya ma'rifah. Wa wujuban. Bisa wujuban.
Bisa wujuban. Kapan? Belum bawakan dengan contoh, dan dalam contoh itu ada ketentuannya. Nah, aina Zaidun? Asalnya ini Zaidun aina. Tapi karena aina adalah isim istifham, wajib berada di awal, tidak boleh diakhirkan. Jadi jadinya apa? Aina Zaidun. Jadi antum i'rabnya aina isim istifham mabni alal fathi fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Zaidun mubtada muakhkhar. Itu wajib karena isim istifham. Paham gak ini? Demikian pula contoh yang kedua, wa inna ma indaka Zaidun. Wa inna ma indaka Zaidun. Kenapa bisa wajib di sini? Karena kita ingin mengikhtisas, mengkhususkan kata indaka. Hanya di sisimu Zaid, yang ada di sisimu hanya Zaid. Ketika ada kata yang kita ingin khususkan maknanya, wajib di depan. Wajib di mana? Di depan. Seperti susunan maf'ulun bi. Itu kalau ada pengkhususan wajib di depan. Seperti iyyaka na'budu. Itu kan asalnya na'budu iyyaka. Kami menghamba beribadah kepadamu. Begitu. Tapi karena kita ingin maknanya ikhtisas, pengkhususan, wajib dikedepankan itu yang diakhirkan. Anda paham ini? Makanya jadinya apa? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah. Paham maknanya? Jadi itu sudah menjadi kaidah tafsir sebenarnya, cuman masuk dalam kaidah bahasa. Kalau kaidah tafsirnya, takdim mahakkuhu takhir tufidul ikhtisar. Ikhtisas wal hasr. Mendahulukan apa yang haknya di akhir, itu memberikan makna pengkhususan dan pembatasan. Itu kaidah tafsir itu. Kaidah apa? Tafsir. Dalam bahasa, ternyata pembahasannya itu kalau ada yang di akhir dikedepankan, memberikan makna pengkhususan, itu wajib itu dikedepankan. Tidak boleh diakhirkan. Sama dengan ini. Lihat contohnya. Wa innama. Innama ini kan alat hasr. Kalau dalam bahasa Arab, adatul hasri. Alat yang menunjukkan makna pembatasan. Maka ini maknanya sungguh hanya. Atau tiada lain. Paham kan? Iya. Ini adatul hasr namanya. Berarti setelahnya pasti yang mau dibatasi. Yang mau dikhususkan. Pasti yang mau dikhususkan itu dikedepankan. Seperti ini. Wa innama indaka Zaidun. Sungguh tiada lain di sisimu hanya Zaid. Artinya tidak ada orang lain. Dari mana kita tahu tidak ada orang lain? Karena indaka dia dikedepankan. Paham kan? Karena indaka itu dia dikedepankan. Antum bisa paham ini? Bisa paham ini? Inilah dia wajib karena ikhtisas. Ingin dikhususkan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Termasuk yang wajib. Wa qaulihi ta'ala. Belum bawakan contoh yang ketiga. Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Ini modelnya sama dengan fi'il fa'il maf'ulun bih. Ini wajib dikedepankan ala qulubin. Padahal itu sebagai siapa? Khobar. Aqfaluha. Itu kan mubtada nakir ma'rifah. Seharusnya boleh di mana? Di depan. Tapi di sini wajib di situ. Kenapa? Karena pada mubtada ada dhamir yang kembali kepada siapa? Ada dhamir yang kembali kepada siapa? Khobar. Paham ini? Dipahami ini? Jelas antum paham ini? Paham gak? Ketika ada dhamir, lihat. Aduh, terpaksa berarti kita kasih itu ya. Pembahasannya. Bahaya ini kita akhirkan. Bingung terus nanti. Jadi, kembalinya dhamir antum bersabar terhadap pembahasan ini. Sebentar antum paham kenapa itu wajib di depan. Kenapa itu wajib di depan? Iya. Jadi pembahasannya itu kita hapus ini. Mudah-mudahan antum bisa pahami. Ini udah 2 kali lewat, tapi sebenarnya akan datang anunya. Tapi tidak apa-apa, kita singgung saja dulu. Supaya nanti tidak
repot lagi. Jadi pembahasan audud domir. Pembahasan audu ad-domir. Kembalinya domir. Kembalinya domir. Domir itu kembali kemana? Yang boleh dan yang tidak bolehnya kemana? Sehingga kalau nanti tidak boleh, berarti wajib dikasih begini. Iya. Kembalinya domir itu ada 4. 1. Dia ya'udu, ya, ala mutaqaddim. Ala mutaqaddim lafdhan wa rutbatan. Kembali kepada yang di depan, lafaz dan kedudukannya. Kembali ke depannya sebelumnya. Lafaznya memang sebelumnya dan kedudukannya memang sudah sebelumnya. Saya contohkan misalnya doroba Zaidun gulamahu. Gulamahu. Doroba Zaidun gulamahu. Paham ini? Ini hu. Itu fokus kita. Kembali ke mana? Ke Zaid. Pertanyaan anak, lafaznya Zaid di mana? Di depannya kan? Kedudukannya? Memang di depan. Kan asalnya kan fiil, fa'il, maf'ulun, bi. Berarti memang di mana kedudukannya? Di sini kedudukannya. Paham? Ini boleh. Paham kan? Kembali ke depan, lafaz dan kedudukannya. Paham ini? Yang kedua, contohnya banyak, itu diantaranya doroba. Yang kedua, ya'udu ala mutaqaddim labdon la rutbatan. Kembali ke depan lafadznya, tapi kedudukannya tidak. Kembali ke mana? Ke depan lafadznya, tapi apa? Kedudukannya tidak. Paham ini? Ini yang ayat kemarin. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Demikian pula sekarang kita satukan contohnya di sini saja. Ini ya. Misalnya kita katakan kembali ke yang di depan lafadznya, tidak kedudukannya. Tidak kedudukannya. Misalnya saya bilang doroba, kita putar saja dalam satu lafaz tapi beda-beda susunannya. Doroba yang paling tepat ayat itu ya. Ayat kemarin apa? Baik. Atau betul contoh ini saja dari supaya pas. Doroba Zaidannya mansub. Doroba Zaidan gulamuhu. Doroba Zaidan gulamuhu. Doroba Zaidan gulamuhu. Mana ini fokusnya? Gulamuhu. Iya. Hu. Kembali ke siapa? Zaid. Lafaznya di mana? Di depannya kan? Kedudukannya? Kenapa di belakang dibilang? Karena kan maf'ulun bi asalnya di sini. Iya kan? Kan asalnya susunannya kan fiil, fa'il, baru maf'ulun bi. Kan begitu susunannya. Berarti ini Zaidan, rutbahnya seharusnya di mana? Seharusnya kan sini Zaidan. Seharusnya sini Zaidan. Ya kan? Seharusnya kan daraba gulamuhu Zaidan. Karena Zaidan kedudukannya di sini sebenarnya. Paham? Cuman dia lafadznya dikedepankan. Jadi, domirnya kembali kepada yang di depan lafadznya Zaidan dan la rutbah, tidak kedudukannya. Karena kedudukannya sebenarnya di mana? Di setelahnya. Iya kan? Iya kan? Ini juga boleh. Kembali ke mana? Ke di depan lafaz dan tidak secara kedudukannya. Kedudukannya di sini. Ya, asalnya
tapi dia kedepankan lafadznya. Itu juga hukumnya apa? Boleh. Antum bisa pahami itu? Itu juga hukumnya jadinya apa? Boleh. Nah, sekarang yang ketiga. Ya'udu ala. Ya. Ala mutaqaddim. Mutaqaddim, ya. Labdon wa mutaakhir ala mutaqaddim rutbah. Ala mutaqaddim rutbah. Rutbah wa mutaakhir labdon. Labdon. Ini paham ini, kembali ke yang di depan kedudukannya, tapi lafadznya diakhirkan. Kebalikan dari yang ini, nomor 2. Contoh, doroba. Satu contoh saja. Doroba. Gula mahu Zaidun. Doroba gulamahu Zaidun. Doroba gulamahu Zaidun. Paham ini? Ini kembali ke mana? Ke Zaid. Sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. Kan begitu antum lihat. Setelahnya tapi secara lafaz. Kedudukannya Zaid di mana? Di depan. Kan asal susunannya itu fiil, fa'il, terus maf'ul bi. Kan ini susunan 1, 2, 3. Ini susunan. Paham ini kan? Berarti kedudukan Zaid di mana? Di depannya kan? Lafaznya di mana? Di belakang. Kembali domir ke sini. Boleh. Karena asal kedudukannya di depan. Asal kedudukannya di mana? Di depan. Walaupun lafaznya di mana? Di belakang. Ini juga boleh. Ini juga apa? Boleh. Paham kan? Iya. Jelas ini. Sebentar kita akan jelaskan itu ayat. Maksud di mana poinnya? Paham ini? Nomor 4. Penum ya? Iya. Nomor 4. Kita tulis dia di paling atas. Nomor 4. Ya'udu ala mutaakhir. Mutaakhir lafdhan yang belum ada. Wa rutbatan. Kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Kembali kepada siapa? Yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Saya bilang misalnya doroba gulamuhu. Doroba gulamuhu Zaidan. Doroba gulamuhu Zaidan. Kembali ke siapa? Zaid. Iya kan? Kembali kepada Zaid. Kepada siapa? Zaid. Lafaznya Zaid di mana? Setelahnya kan? Iya. Kedudukannya juga sama kan? Kedudukannya sudah pas. Fiil, fa'il, maf'ulun bi. Ini tidak boleh. Anda paham ini? Itu bentuknya apa? Tidak boleh. Sudah paham itu nomor 4? Karena ini lafadznya sudah di belakang, kedudukannya juga sudah di belakang. Ini tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Anda paham? Ketika itu tidak boleh, berarti wajib dikedepankan. Itulah di sini judulnya. Sekarang kita baca. Kalau antum paham itu, paham dulu itu. Kembalinya domir. Paham kembalinya domir? Paham betul. Yakin ini? Sekarang kita lihat contoh kita di situ. Lihat contoh. Di ayat am ala qulubin akfaluha. Asal jumlahnya akfaluha ala qulubin. Am akfaluha ala qulubin. Anda paham ini?
Boleh nggak begitu? Di mana kedudukannya ala kulubin? Memang begitu kan? Kalau antum begitu, akfaluha ala kulubin, berarti ha akan kembali kemana? Ke sini kan lafadznya dan kedudukannya. Kan memang susunannya kan mubtada khobar. Paham ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka apa yang terjadi? Wajib dikedepankan. Itulah alasannya dibilang wajib. Karena melanggar kembalinya domir. Kalau ini 4 kembalinya domir. Kalau kembali kepada yang di depan lafaz dan kedudukan, boleh. Kalau kembali kepada yang di depan lafaz bukan kedudukannya, boleh. Kalau kembali kepada yang di depan kedudukannya, walaupun lafaznya diakhirkan, boleh. Anda paham ini? Tapi kalau kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Karena itu tidak boleh apa yang terjadi? Wajib dikedepankan. Ini alasannya kemarin di fa'il. Demikian pula sini alasannya di mana? Di mubtada. Anda bisa paham ini? Bisa paham ini? Itu kembalinya domir. Kenapa pada suatu saat diwajibkan dia di depan, itu yang akhirnya pada dasarnya dia diakhirkan. Ya kan? Karena akan melanggar kembalinya siapa? Domir. Kan kembalinya domir tidak lepas dari 4 itu. Kembalinya domir tidak lepas dari 4 itu. Paham Ari? Betul? Siapa yang belum paham itu? Karena masalah rumit sedikit ini, kembalinya domir. Jadi ada namanya lafaz dan ada kedudukan. Ada namanya lafaz, ada kedudukan. Asal fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Asal mubtada, khobar. Ya kan? Asalnya adalah mubtada, khobar. Paham ya? Selesai. Mana? Yang keempat. Itu tempat ketiga yang wajib. Mana? Fiddari rojulun. Ini juga wajib diakhirkan. Yaitu ketentuannya kalau mubtada'nya nakirah. Kan tidak ada musawi kalau antum katakan rojulun fiddar. Iya kan? Kan tidak ada musawi kan? Tidak ada. Bisa begitu kalau jar majrurnya di mana? Di depan. Kan itu musawiknya. Baru boleh mubtada berupa nakiro. Makanya dia wajib dibelakangkan. Jadi lihat, fiddari rojulun. Paham? Kalau antum kasih susunan biasa, Zaid rojulun fiddar, melanggar. Iya kan? Melanggar kan? Iya. Kenapa melanggar? Karena antum menjadikan mubtada nakiro tanpa musawi. Jelas kan? Mudah, selesai. Itu pembahasannya. Terus, berikutnya lagi. Kita selesai ya. Sedikit lagi. Qad yuhdafu kullun minal mubtada wal khabar jawazan. Kadang dihilangkan kode. Masuk pada fi'il mudhari maknanya kadang. Kadang dihilangkan setiap dari mubtada dan khabar, tapi jawazan. Boleh. Artinya boleh hilang, boleh juga muncul. Nah, contoh, salamun qaumun munkarun. Ini salamun, itu mubtada. Khobarnya mahdhuf. Ini satu ayat tapi langsung mencakup itu yang dibilang. Kadang dihilangkan setiap dari mubtada dan khobar. Maksudnya bukan dihilangkan mubtada dan khobar langsung. Maksudnya kadang tersisa mubtada, tidak ada khobarnya. Atau ada khobar, tidak ada mubtada. Contohnya satu ayat. Salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada. Ada khobarnya sebenarnya, yaitu alaikum, alaikum salamun alaikum, itu khobarnya. Terus qaumun itu adalah khobar, tapi mubtadanya tidak ada, hilang. Takdirnya antum qaumun munkarun. Anda paham? Adapun munkarunat, sepaham i'rabnya itu? Saya ulangi, salamun mubtada. Khobarnya dihilangkan berupa jar majrur alaikum. Ada sebentar lafaznya di belakang. Alaikum. Terus qaumun itu khobar, tapi bukan khobarnya salamun. Bukan khobarnya apa? Salamun. Khobarnya siapa? Mahdhuf. Ada mubtada yang dihilangkan, antum. Antum. Makanya dibilang situ ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Paham ini? Inilah. Jadi kadang dalam kalimat itu sisa mubtada.
Atau kadang dalam kalimat itu sisa apa? Khobar. Antum lihat kemarin kita bilang setelah titik 2 dibaca kitab kan? Khobar. Mana mubtadanya? Mahdhuf, dihilangkan. Paham kan? Mubtadanya. Bisa juga khobarnya dihilangkan. Bisa juga khobarnya dihilangkan. Yang jelas harus ada salah satu untuk menunjukkannya. Apakah khobar ada atau mubtadanya ada. Jelas kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Selesai. Terus itu boleh. Wa yajibu hatful khobar. Dan ada tempat wajib dihilangkan khobarnya. Jadi cuma ada mubtada. Perhatikan ini tempat. Jadi ada keadaan dalam kalimat khobarnya itu pasti tidak ada. Khobarnya pasti tidak ada. Ba'da setelah. Nah ini yang harus antum ketahui. Ini pembahasan penutupnya. Dia wajib dihilangkan khobar pada 4 keadaan. Wajib dihilangkan khobar pada 4 keadaan. 1. Ba'da setelah laula. Kalau ada kata laula pasti cuma mubtada yang ada. Khobarnya wajib hilang. Paham ini? Khobarnya apa? Wajib hilang. Setelah laula. Gampang. Dapat laula. Dah. Iya. Lihat. Laula antum lakunna mu'minin. Ini kan laula antum. Antum mubtada. Khobarnya tidak ada. Khobarnya apa? Tidak ada. Karena lakunna mu'minin itu jawaban dari laula. Jawaban untuk laula. Karena laula ini termasuk huruf syarat ghair jazim. Kalau dalam istilah ulama bahasa. Huruf syarat tapi tidak menjazim. Artinya butuh fi'il syarat dan butuh jawaban syarat. Iya? Jelas ini? Nah, ini pembahasannya. Jadi lakunna mu'minin itu bukan khobarnya antum. Iya. Tapi itu adalah jawabannya siapa? Laula. Mana khobarnya? Mahdhuf wujuban. Takdirnya tergantung siap kalimat. Di sini ditakdirkan laula antum maujudun. Iya, seandainya kalian tidak ada lakunna mu'minin, kami akan beriman. Jadi dia salahkan orang lain kan dia tidak beriman. Ada juga takdir lain yang disebutkan oleh ulama tafsir bukan maujudun. Maksudnya mereka bilang laula antum sadattumuna lakunna mu'minin. Seandainya kalian tidak menghalangi kami akan beriman. Jadi tergantung siap. Pokoknya takdirnya itu tergantung apa? Konteks kalimatnya. Antum maujudun atau ini. Jelas ya? Ini pertama. Yang kedua, ba'dal qasamis sorry, setelah sumpah yang sorry, sumpah yang jelas. Jadi setelah sumpah biasanya khobarnya dihilangkan. Lihat. Nah, la amruka. Sungguh demi umurmu. Iya, ini kan Allah yang bersumpah. La amruka, sungguh demi umurmu. Iya, paham ini? Innahum. Tidak ada khobarnya, langsung kata innahum. Mana khobarnya? Dihilangkan. Takdirnya ay la amruka qasami. Demi umurmu saya bersumpah. Innahum. Paham kan? Jelas ini. Jadi yang dihilangkan apa? Qasami. Sumpahnya itu. Saya bersumpah. Anda paham ini? Jelas ini? Jadi setelah sumpah sorry. Iya. Kemudian yang ketiga ba'da wawil ma'iyah. Setelah waw ma'iyah biasanya khobarnya selalu dihilangkan. Lihat. Kullu soni'in wa ma sona'a. Setiap pembuat dan apa yang dia buat. Bersama apa yang dia buat. Wawnya itu waw ma'iyah. Kullu soni'in wa ma sona'a. Setiap pembuat dan apa yang bersama dengan yang dia buat. Bersama dengan yang dia buat. Biasanya sudah lengkap begitu. Tidak disebutkan khobarnya secara wajib. Setelah waw apa? Setelah waw ma'iyah. Setelah waw ma'iyah. Ay makrunan. Yaitu keduanya bergandengan. Keduanya digandengkan. Yaitu setiap pembuat dan yang dibuat digandengkan. Adalah digandengkan. Paham kan? Jadi yang hilang adalah siapa? Makrunan. Jelas ini? Jelas ini? 3. Yang keempat. Ini yang keempat paling sulitnya. Ya. Qoblal hal allati la tasluhu an takuna khobaro. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Artinya kalau hal ini bisa menjadi khobar, selesai.
tapi sekarang dia lebih cocok menjadi hal daripada menjadi apa? Khobar. Akhirnya berarti khobarnya butuh. Ya, sesuatu yang dihilangkan padanya secara wajib. Contoh, Darbi Zaidan qa'iman. Darbi Zaidan qa'iman. Saya memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Darbi itu kan masdar. Iya kan? Masdar. Namanya masdar isim. Berarti dia situ sebagai apa? Mubtada. Iya kan? Mubtada. Zaidan maf'ulun bih. Dari darb, iya kan? Karena dia adalah isim, dia masdar beramal amalan fi'il. Sekarang qa'iman. Qa'iman. Kita bertanya dulu, bisa nggak menjadi khobar? Paham pertanyaannya? Coba kita cocokkan. Darbi qa'imun. Pukulanku adalah berdiri. Bisa nggak? Pukulanku adalah berdiri. Bisa nggak? Qa'imun kita jadikan khobar. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Itu lebih cocok dia jadi apa? Hal. Makanya dibilang qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Berarti qa'iman hal. Nah, mana khobar? Sebelum hal yang nggak bisa jadi khobar. Kan dia bilang qoblal hal allati la tasluhu an takuna khobar. Biasanya dihilangkan khobar itu sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Mana hal yang tidak bisa jadi khobar? Qa'iman. Iya kan? Kenapa tidak bisa jadi khobar? Karena pukulan tidak bisa disifati dengan berdiri. Pukulan saya terhadap Zaid berdiri. Maksudnya gimana itu? Iya, kalau dalam keadaan saya berdiri, bisa nggak? Bisa. Karena bukan pukulannya yang berdiri, tapi siapa? Sayanya, pelakunya. Iya kan? Berarti ini qa'im tidak bisa jadi khobar. Dia hanya cocok jadi apa? Hal. Mana khobar? Wajib disembunyikan sebelum hal itu yang tidak bisa jadi khobar tadi. Anda paham ini? Belum bilang ai idza kana qa'ima. Yaitu idza kana qa'ima, jika dia berdiri. Jadi ini idza kana qa'ima, itulah khobarnya siapa? Hah? Apa? Darbi. Sebenarnya ya kalau beliau takdirkan idza kana qa'iman tidak terlalu jelas ya. Kita maunya takdirnya itu yang mufrad biar jelas. Seharusnya takdirnya darbi Zaidan hasilun qa'ima. Iya tak? Atau kainun qa'ima. Kan khobar marfu. Iya kan? Lihat. Darbi Zaidan hasilun qa'ima. Saya pukul Zaid terjadi dalam keadaan saya, pukulanku terhadap Zaid terjadi saat saya berdiri. Dalam keadaan saya berdiri. Paham ini? Kalau ditakdirkan hasilun itu lebih jelas. Maksudnya supaya jelas khobar itu berupa mufrad. Kalau ini kan idza kana berupa jumlah. Enggak apa-apa juga. Kan jumlah bisa berupa apa? Khobar bisa berupa jumlah. Paham kan? Tapi kalau ditakdirkan mufrad lebih jelas lagi. Jadi yang antum munculkan itu sebelum qa'iman. Hasilun qa'iman. Paham kan? Hasilun qa'iman. Iya. Sama yang kita bilang begini. Kalau kalimat biasa tak? Zaidun qa'imun dohikan. Zaidun qa'imun dohikan. Apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Qa'imun khobar. Dohikan hal. Zaid berdiri dalam keadaan ketawa. Anda paham ini? Iya. Itu kan seperti itu tadi itu. Darbi Zaidun hasilun qa'iman. Anda paham jumlahnya itu? Darbi Zaidan hasilun qa'iman. Seperti itu tadi jumlahnya. Hanya saja di sini wajib hilang. Iya kan? Yang di sini karena ada hal tidak bisa menjadi khobar. Ini kan hal khobarnya sudah ada yang di satu. Jelaskan. Selesai. Ini 4 tempat wajib hilang khobar. Selain ini hukumnya boleh. Selain ini hukumnya boleh. Dengan ini juga selesai pembahasan mubtada khobar. Selesai
pembahasan mubtada khobar 2 kali pertemuan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Iya, harus ada alatnya. Ini bertanya, indaka Zaidun, gimana kita tahu pengkhususan? Maksudnya wajib di depan. Yaitu karena adanya apa? Inna, ada alat pengkhususan. Kalau tidak ada jadi boleh. Kan contoh di atas tadi kan, indaka Zaidun. Boleh inda Zaidun indaka. Tapi setelah ada inna ma, alat pengkhususan. Ada tuh yang lain. Inna ma mau dulu tuh. Bukan, kan dia tidak bisa jadi khobar. Karena di sini tamah tidak butuh kepada khobar. Nanti kan ada pembahasan kana. Bahwa kana itu kadang hanya butuh fa'il saja. Di sini juga dibahas. Kan yang kita pelajari kemarin, kalau ada kana berarti ada isim, ada khobar. Nanti kana tidak punya khobar. Kan dia terbagi dua. Ada tama, ada nakiso. Tama artinya jadi seperti fi'il biasa. Kalau nakiso maksudnya jadi fi'il khusus. Jadi fi'il khusus. Kita akan pelajari besok ya. Mungkin. Karena kana ini, kana. Sudah? Saya tanya. Kalau halnya bisa jadi khobar, wajib jadi khobar. Kalau halnya bisa jadi khobar, selesai. Tidak ada yang disembunyikan. Kan asalnya kan yang dohir. Asal itu tidak sembunyi. Itu asal. Kalau tidak bisa, baru kita sembunyikan. Dah? Iya. Bisa juga tadi itu dorbi Zaidan kainun qaiman. Dah? Kalau kana Kan misalnya kalau ada innama wajib dikedepankan khobar. Bagaimana dengan yang hadis innamal a'malu binniyat? Jadi amal di situ sebagai khobar. Yang innamal a'malu binniyat. Tidak. Tetap dia mubtada. Tapi yang dikhususkan. Jadi bukan dari begini. Kita tadi itu perhatikan bahasa anak tadi itu ya. Anak bilang yang mau dikhususkan wajib di depan. Paham anak bilang? Yang mau kita khususkan wajib di depan. Apakah mubtada atau khobar? Dalam contoh ini, kasus kita sekarang ini, yang mau kita khususkan adalah khobarnya. Berarti dia wajib di depan. Kan yang mau kita khususkan yang indaka. Nah, hanya di Zaid hanya berada di sisimu. Yang mau kita khususkan adalah indak. Kalau kita mau khususkan mubtadanya, wajib dia di depan, tidak boleh khobar di depan. Seperti innamal a'malu binniyat. Makanya yang mau dikhususkan apanya nih? Mubtadanya kan. Kan artinya apa? Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Berarti yang kita khususkan apa? Niat, amalan apa nih? Amalannya. Amalan itu ada kalau ada niatnya. Nah, artinya amalannya itu khusus. Paham? Amalan akan dianggap kalau ada niatnya. Jadi tadi itu bahasanya wajib dikedepankan yang mau dikhususkan. Bukan wajib dikedepankan khobarnya. Yang setelah Umayyah itu dia setelah dihilang wajib dihilangkan setelah huruf waw ma'iyahnya atau setelah kalimatnya? Setelah kalimatnya. Karena kan waw ma'iyah itu harus ada kalimat setelahnya. Diawali oleh waw. Setelahnya karena ini khobar mengabarkan sebelum waw dan setelah waw. Nah? Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.